kan? Terima. Ketika kamu menerima, di situ kamu punya kesempatan betul. untuk memberikan. Karena kalau aliran ininya nggak lancar, apa yang keluar itu akan menjadi input berikutnya. Siklus ya? Siklus. Jadi maaf nih ya, kalau hukum perputaran ini nggak beres, semesta cuman punya kasih dua pilihan. Kamu melakukan dengan ikhlas, atau aku paksa. Kamu pelit, saya datangin pencuri aja udah. Berarti niscaya dong. Niscaya lah. Artinya pasti berputar. Lihat, orang pelit tuh nggak bahagia kan? Iya. Sobat kita Fix. benar-benar. Kenapa? Karena gimana dia, gini, maaf ya, orang dengan mental miskin, berarti dia mentalnya ingin diberi. Betul. Berarti hukum ini nggak berjalan. Makanya disarankan kalau teman-teman lagi susah, lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi apa, nolong orang. Kita berusaha untuk menjadi orang lain. Contoh, Kang. Saya perlu 41 tahun untuk ketemu akang-akang di sini semua. Persiapan saya 41 tahun loh. Percaya. Ya karena umur saya kan 41 tahun. Artinya, pertemuan ini ada setelah saya mengalami semua perjalanan 41 tahun, saya bisa cerita ke akang. Bisa cerita ke teman-teman. Artinya kami pun berproses seperti itu. Artinya saya komain. Kalau akang pengen jadi saya, akang harus 41 tahun ke depan baru bisa jadi kayak saya. Kelamaan dong. Iya dong. Betul nggak? Iya. Itulah kenapa kita didesain untuk saling memberikan inspirasi, di mana kita semua tidak ada yang tidak berharga, Kang. Maka saya selalu, ya guru saya itu selalu bilang gini lah. Bang Abu Marlo, Kang Abu Marlo ya, saya sebut Kang Abu Marlo aja. Masya Allah, sudah lama saya melihat Kang Abu Marlo juga gitu. Cuma baru semesta ngasih kesempatan untuk kita bertemu. Terus tadi Kang Marlo bilang bahwa kita akan dipertemukan dengan satu frekuensi yang sama. Ya mudah-mudahan ini adalah satu frekuensi yang sama itu gitu. Saya melihat begitu banyak perjalanan Kang Abu Marlo ya sampai pada tahap ini. Jadi bukan master sulap aja nih gitu loh, tapi master kesadaran lah saya bilang gitu. Jadi kalau sulap dan kesadaran digabung ya jadinya kayak tadi tuh. Nah ini Abu Marlo, saya tuh hanya ingin tahu bagaimana Kak Abu Marlo tuh bisa menemukan momen aha gitu loh di proses kesadaran itu. Mungkin bisa di-share sama kawan-kawan gitu, karena setiap orang kan berbeda ya. Ya. Mangga, Kang. Gini, Kang. Momen aha itu sebetulnya setiap detik ada. Oke. Ya. Sebetulnya ya. Siap. Jadi, biar nggak bosan, saya mau loncat ke konklusi dulu nih, Kang. Boleh. Supaya kayak film nih. Iya. Ini hasil akhir gitu. Iya. Biar seru ya. Biar seru. Ketika kita sudah mulai melihat keajaiban di hal yang sepele, hidup bahagia aja. Sesederhana ketika kita bisa melihat matahari dan kita ngerti dengan adanya matahari ini adalah hal penting untuk kita syukuri. Sesederhana bagaimana kita bisa menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Karena mau punya 10 Lamborghini, 10 villa, 10 hotel, nggak punya nafas, nggak jadi apa-apa juga gitu. Betul. Artinya, semakin kita menjalani semua kepada momen yang namanya aha, sesederhana kita akan pandai merasa cukup sih. Nah jadi si momen aha ini sebetulnya setiap detik selalu ada, cuman kitanya sibuk terus gitu. Gitu. Jadi ya gurunya udah di kelas, kitanya mabal gitu kalau kata orang Sunda gitu ya. Kitanya nggak mau masuk kelas gitu. Nah berarti pertanyaannya adalah dari semua runtutan sampai ke sini, saya akan mulai dari start di sini, Kang. Iya. Momen aha datang dari fokus. Kalau kita nggak bisa fokus, nggak akan mungkin menemukan momen aha. Atensi. Karena sekarang orang fokus itu cuma bisa 8 detik. Baru 4 detik tangan udah pengen buka WhatsApp, pengen lihat Instagram, pengen lihat TikTok, lagi ngobrol, mikirnya udah kemana, baru 4 detik kemana dan lain. Maka banyak meeting yang nggak efektif, efisien karena kenapa? Nggak bisa hadir utuh di sini saat ini. Makanya meeting sih, selesai meeting, hah tadi apa ya? Gitu loh, Kang. Iya, Kang. Karena kenapa? Kita nggak melatih diri untuk fokus. Dan saya bisa garanti bahwa semua kegagalan apapun dalam hidup, starting point-nya adalah karena kita nggak bisa fokus. Poin nomor 1 itu. Belajar fokus jadi moderator. Jadi sebetulnya untuk berkesadaran itu sangat simpel dan sangat mudah ya. Artinya dengan mensyukuri apa-apa yang ada di depan mata. Seperti Betul. Simpel dan mudah, tapi prosesnya perlu repetisi. Iya. Konsisten ya. Konsisten. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah merubah program lama, Kang. Betul. Program lama yang udah biasa kita lakukan. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa gimana pun kita mau ngomongin kesadaran pakai metode apa, ujungnya cuma satu kok. Merubah kebiasaan.
Karena kalau kita nggak ngerubah kebiasaan, kita nggak akan ngerubah hidup. Sangat impossible changing life without changing habits itu nggak mungkin. Maka start point awalnya adalah, kalau saya pengen berubah hidup saat ini, cari satu kebiasaan baru untuk kita rubah. Karena itu starting point-nya. Nah, aha moment adalah proses ketika kita mulai menyadari perubahan-perubahan dari apa yang biasa kita lakukan gitu. Makanya penting banget untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan. Karena itu yang akan menjadi new habits kita. Iya. Itu sih, Kang. Ya masalah. Artinya kadang orang terlalu berpikir jauh itu Kang Abu Marlo tentang itu kesadaran itu seperti apa gitu kan. Terus apa terlalu sih lebay bedanya? lah ya. Apalah kesadaran itu apa sih bedanya sama kita tuh berpikir dan sebagainya? Apakah pikiran itu adalah bagian kesadaran atau terpisah? Itu terlalu, padahal sangat sederhana ya kan. Dimulai dengan hal-hal kecil. Kita sadar dengan hal-hal yang paling terkecil. Yes. Kalau boleh saya kasih rumusnya 3 aja, Kang. Iya. Start sama 3 ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Kesadaran ngomongin inilah, itulah. Wah, jadi sesuatu hal yang jadi ilusif gitu. Betul. Terus kesadaran jadi pengen sakti lagi gitu. Kesadaran jadi pengen kuat dipukul lagi gitu. Ya udahlah sih ya. Tapi pada akhirnya saya menemukan, ya mungkin ini bisa jadi banyak banget sih partikel-partikelnya, tapi saya bisa membuat kesimpulan sangat sederhana untuk menuju kepada kesadaran kamu. Cuman 3 aja. Dan kalau 3 ini dikerjain, garanti deh. Karena nanti ujungnya cuma ada ketiga. Belajar kesadaran dimulai dengan nomor 1, Kang. Berhenti jadi orang pelit, itu nomor 1. Nah, betul. Selesai. Setuju. Mau belajar sadar tapi lu pelit, udah jauh-jauh lah. Iya. Selesai. Nggak bisa. Karena kenapa? Orang pelit itu cenderung memegang. Ketika cenderung memegang, dia sulit untuk melepaskan. Bener nggak? Iya kan? Iya dong. Iya. Gimana sih kita mau move on kalau megangnya kencang banget gitu? Betul. Itu poinnya. Jadi nomor 1, pokoknya mau belajar kesadaran apapun, kalau masih pelit, quote and quote ya, susah aja. Nah, kalau satunya udah checklist nih, nanti naik ke kelas 2 nih. Ini level 2-nya. Kalau pelitnya udah di manage, kita akan masuk ke level 2. Ini namanya pandai menahan amarah. Oke. Control the ego. Oke. Makanya sorry ya Kang, punten bisa nih. Orang pelit itu cepat marah. Fix. Ciri-cirinya begitu ya? Iya, udah. Iya. Kenapa? Karena banyak yang dia pegang. Semakin banyak yang dia pegang, semakin banyak beban. Nggak nerima untuk melepas. Nggak nerima untuk melepas. Makanya nanti kalau kita ngomongin agak holistik ya, ini panjang lah ceritanya. Kan kita ini adalah spiritual yang belajar jadi manusia. Iya. Kalau pakai bahasa agama, roh yang belajar atau roh yang dikasih kendaraan jasad. Dan jasad itu yang bentuknya materi kan. Iya. Pertanyaan. Yang punya bobot, beban, gramasi, kilogram, kan nggak ada. Mas, rohnya berapa kilo? Nggak ada ya. Tapi yang ada berapa berat badan. Iya. Berarti ketika berat badan berbicara masalah jasad, ini berbicara materi, betul nggak? Betul. Jadi kalau siapapun yang lagi denger ini hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik. Nah, Kurang meruhani gitu. iya. Keberatan materinya. Berat pasti. Kenapa dia berat? Attach. Menggenggam. Iya. Makanya nggak bisa beresin ego. Iya. Nggak bisa. Kenapa? Pelit kok gitu. Simple itu aja. Baik. Nah, saya koma ini. Dan mungkin ini hal yang paling fundamental sih. Dan saya rasa perlu direnungkan. Kalimatnya gini. Manusia itu nggak pernah punya masalah dengan siapapun dan apapun. Kecuali sama egonya. Titik. Musuhnya dia tuh. The biggest enemy adalah ego. Pertanyaan. Ego ada di luar diri atau di dalam? Di dalam. Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Iya. Karena masalahnya di sini. Berarti semakin saya pengen ngeberesin orang lain, wasting time. Aiwa. Berarti begitu wasting time, jangan lupa, waktu adalah hidup. Berarti begitu wasting time, Kehabisan wasting life. Iya, betul. Betul nggak, Kang? Nah, ini nomor 2 nih. Dan ini nomor 3-nya sih, Kang. Udah deh, kalau ini nggak bisa, udah nggak usah ngomongin kesadaran lah. Pelit, marah, ego. Ini nomor 3 nih. Oke. Ini saya sebut kunci di atas kunci aja. The ultimate key aja. Yang belum punya nomor 3 ini, cepetan aja. Apa tuh? Nomor 3-nya adalah pandai memaafkan kesalahan orang. Selesai. Nah, Selesai aja. itu yang paling sulit kan kadang. Di Makanya realita, disimpan di nomor 3. Iya benar. Ya kan? Kadang untuk melepas oke lah gitu kan, untuk menahan ego oke. Tapi kalau untuk apa tadi?
memaafkan itu. Ya. Itu sulit. Ya, karena semakin kita tidak memaafkan, semakin kita akan muter di ilusi. Makanya Kang, ada 4 stadium permasalahan memaafkan. 1 iri, udah pasti dari situ. Naik jadi benci, udah stadium 2 nih. Yang bahaya udah dengki nih. Oh, itu stadium 3 tuh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, udah aja. Selesai itu. Dan ini stadium 4-nya dendam namanya. Dendam tuh jadi orang paling bodoh aja. Kenapa? Karena tiap hari saya makan racun yang berharap mati orang lain gitu. Karena setiap apapun yang kita rasain, semua impact pertamanya bukan sama orang lain. Kita malah. Sama seperti kita melempar bara api pakai tangan, yang duluan panas tuh tangan kita sebenarnya. Sebenarnya kan. Iya. Dan kita melakukan self-destruktif atas semua keegoisan kita, atas semua quote and quote gengsi, karena kita nggak bisa memaafkan gitu. Nah jadi ya kita bikin simpel gitu ya, bahwa nggak usah daki-daki lah kalau kata orang Jawa gitu ya. Wah, bla. Udahlah. Dan ini ketiga-tiganya skill. Dan ada kesehariannya dan kita dapatin gitu loh. Contoh Kang, orang main piano belajar sehari sejam sama orang main piano belajar sehari 8 jam, mana yang lebih jago Kang? 8 jam dong. Iya. Karena itu skill. Iya. Memaafkan tuh skill. Semakin banyak, Ya. semakin Semakin lama. saya melatih, semakin saya jago memaafkan. Iya. Jadi kalau sekarang orang ngomong, aku tuh nggak bisa maafin, bukan nggak bisa, pertama nggak mau, udah gitu aja. Ya masalah tinggal mau kan. Mau nggak kita ibaratnya melepas dengan pelit itu kan, Iya. dengan ego itu dan marah. Akhirnya kuncinya itu melepas ya. Melepas. Mau nggak kita kan, Mau masalah. nggak? Memulai nggak? My life is my making. Iya. Jam Urusan terbang. mau nggak ada urusan sama Tuhan kan? Iya benar. Karena satu-satunya yang Tuhan nggak bisa bikin kita beriman. Beriman tuh urusan kamu mau nggak gitu. Tapi suka nyalahin ya. Kan jadi Belum salahin. waktunya. Ya, makanya kan kebanyakan diserahkan kepada yang di atas. Oh, Mana iya. yang di atas? Nah, iya. Benar. Nah berkaitan dengan pelepasan Kang Bu, kuncinya kan dari pelepasan ya, hal-hal tadi negatif itu. Nah saya mau beralih ke pertanyaan masalah keberlimpahan. Ya. Nah ada yang mengatakan untuk bagaimana kita berlimpah itu harus kita memang melepas. Tapi ada orang juga yang tidak setuju gitu. Gimana kita mau berlimpah kalau kita melepas gitu. Jadi mohon pandangan Kang Abu tentang itu. Ya, di hukum semesta itu ada yang namanya hukum perputaran. Ya. Karena everything is flowing kan. Makanya ada hukum yang namanya terima kasih. Oke, nemu Kang. Makasih. Ya kan? Terima. Ketika kamu menerima, di situ kamu punya kesempatan betul. untuk memberikan. Karena kalau aliran ininya nggak lancar, apa yang keluar itu akan menjadi input berikutnya. Siklus ya. Siklus. Jadi maaf nih ya, kalau hukum perputaran ini nggak beres, semesta cuman punya kasih 2 pilihan. Kamu melakukan dengan ikhlas atau aku paksa. Kamu pelit, saya datangin pencuri aja udah. Berarti niscaya dong. Niscaya lah. Artinya pasti berputar. Lihat, orang pelit tuh nggak bahagia kan? Iya. Sobat kita Fix. benar. Kenapa? Karena gimana dia, gini, maaf ya, orang dengan mental miskin, berarti dia mentalnya ingin diberi. Betul. Berarti hukum ini nggak berjalan. Makanya disarankan kalau teman-teman lagi susah, lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi apa, nolong orang. Nolong orang. Dan nolong orang kan nggak harus pakai duit. Iya. Karena begitu kita menolong, kita sedang melakukan hukum perputaran ini gitu. Karena apa yang kita alirkan akan kembali. Nah masalahnya kalau kita nunggu ditolong terus, terima, tapi kasihnya nggak ada. Iya. Berarti kita lagi tidak mengindahkan hukum ini gitu. Nah jadi kalau tadi ngomongin keberlimpahan tuh bukan urusan, ya maaf ya, seberapa banyak aku sih sebenarnya. Benar. Tetapi melancarkan semua ini gitu. Supaya mengalir. Supaya mengalir. Makanya kalau dalam konteks ekonomi itu ada yang disebut trickle down gitu. Semakin kita melakukan trickle down itu, semakin kita mengalirkan, semakin alirannya akan lebih baik gitu. Makanya kalau dianalogikan surga itu kan seperti air yang mengalir kan. Betul. Dan mengalirnya itu selalu fresh. Kenapa dia fresh? Karena airnya nggak basi. Airnya mengalir. Mengalir. Tidak tersumbat. Iya. Akuarium. Ya, bukan promo ya. Bukan. Keceplosan nih gara-gara minum aqua. Iya. Akuarium aja nggak pernah dikuras butek kok kan? Iya. Analogi sederhananya gitu lah. Ya jadi terlepas mau setuju atau tidak gitu ya, terlepas mau iya atau gimana terserah gitu, tapi poinnya adalah perputaran itu mau nggak mau pasti terjadi gitu. Sendiri kita sadar atau dipaksa. Artinya putaran itu keniscayaan. Keniscayaan. Sobat kita berharap untuk kembali.
Artinya kita tidak perlu berharap untuk kembali karena itu pasti kembali. Apa yang kita lepas? Iya, ngapain berharap orang hukumnya begitu? Iya, pasti kan keniscayaan. Benar. Ya at least kalau misalnya gimana-gimana, entah nanti sakit lah, entah nanti ina. Pokoknya tetap harus dikeluarin aja, misalkan gitu Kang. Iya. Ini analogi simpelnya aja gitu. Gitu. Nah makanya kenapa nomor 1 tadi, perputarannya beresin dulu. Betul. Karena gini, miskin itu mental sih. Miskin itu bukan di dompet, di pikiran Kang. Iya. Itu masalah mental aja sih sebenarnya. Aku nggak punya gitu. Nah, ketidakpunyaan ini yang ngebuat kita jadi tidak berdaya, quote and quote. Gitu. Nah, akhirnya ya balik lagi ya dalam konteks ini bahwa kalau hukum ini berjalan, karena hukum tuh nggak bisa bohong. Iya. Hukum itu quote and quote adalah keniscayaan itu sendiri. Gitu. Dan itu berpola ya, artinya udah kepastian. Fix. Karena ini semua hukum itu kan satu kesatuan kan. Iya, nggak bisa dipisah. Perputaran akan berkaitan sama tarik menarik. Betul. Tarik menarik akan berkaitan sama tabur tuai. Tabur tuai akan berkaitan sama energi, vibrasi, frekuensi. Iya. Ini semua jadi satu. Contoh. Pasti sering dengar tentang law of attraction, ya. Nah, udah tuh semua orang law aja gitu. Tapi lupa kalau law of attraction itu berkaitan erat sama law of action juga gitu. Ini sekarang lo attract sesuatu tapi nggak ngerjain apa-apa, ya nggak bisa lah gitu. Karena hukumnya begitu gitu, bahwa segala sesuatu yang ada, apa yang kita lakukan pasti akan menimbulkan impact gitu. Nah itu Kang Abu Marlo kadang banyak hal materi-materi yang seolah-olah wah gitu ya. Mereka terlalu jelimet ya, tapi lupa bahwa itu sangat sederhana. Ya. Masalah barusan pelepasan kan. Terlalu banyak metode-metode yang harus dilakukan padahal itu sangat sederhana. Ya mungkin ketika seseorang ini dalam keadaan nggak ada ide lah atau apa, karena banyak beban yang nggak dimaafin sih Kang. Betul. Gimana dia mau dapat ide bisnis baru misalnya, creativity gitu. So, kalau kita lagi banyak pikiran, wah hektik gitu, kreatif mau keluarnya gimana ceritanya? Gitu kira-kira. Kan creativity itu datang ketika gelombang otak kita ada di theta. Iya. Ketika gelombang otak kita mainnya di beta terus, dan di beta itu banyak vibrate atau let's say frekuensi yang di tingkat bawah, gimana mau kreatif? Makanya ngikutin terus gitu. Makanya jadi follower terus gitu. Gitu Kang. Nah jadi poinnya ya balik lagi ya. Tergantung kita mau memilih apa sih gitu. Sebenarnya berarti orang-orang yang berkesadaran itu automatically dia memang bertuhan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Artinya bertuhan di sini itu dia memahami hukum-hukum pola tadi. Ya. Bertuhan itu bukan pengakuan bahwa Tuhan itu seperti apa, tapi dalam kondisi kita bisa memahami proses itu kita udah bertuhan seperti itu. Gini Kang, saya mengambil analogi ini bicara dalam konteks yang sangat universal. Iya. Tuhan buat saya adalah kecerdasan tanpa batas. Nah, selesai. Gitu. Dan ketika kecerdasan ini bergerak jadi energi. Dan energi yang memadat jadi materi. Dan semua ini adalah kecerdasan itu sendiri gitu. Jadi quote and quote Tuhan itu ya perspektif ya. Iya. Jadi sekarang ngomong bahwa aku bertuhan, ya oke sih. Ya kalau lu manggil nama-namanya doang ya udah nggak apa-apa aja sih gitu. Tapi pertanyaannya kita ngomong di dalam tradisi Islam misalnya Kang. Kan yang nomor 1 nggak disuruh beriman ya. Iya. Tapi bersaksi. Betul. Menyaksikan. Menyaksikan. Nah, berarti kalau menyaksikan keberadaan itu. Kalau menyaksikan mengalami nggak? Iya. Mengenal nggak? Harus mengalami. Karena sekarang banyak orang yang ngomong nama Tuhan tapi nggak kenal gitu. Buktinya banyak ngomong tapi khawatir gimana? Makanya ada gini Kang. Kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi saya komain. Seberapa percaya sama Tuhan? Katanya percaya. Tapi begitu seberapa percaya, kenapa khawatir? Kenapa takut? Katanya percaya. Berarti kan bukan masalah percaya atau tidak. Seberapa percaya sama Tuhan. Gitu loh Kang. Itu sih poinnya. Luar biasa ya. Kita berbicara tentang kesadaran dijawab. Berbicara tentang ketuhanan dijawab. Bahkan berbicara tentang magic mungkin dijawab. Artinya sebenarnya itulah kesadaran. Artinya Kang Abu Marlo itu kayaknya menyadari bahwa potensi dirinya itu bisa potensi yang Tuhan yang alam semesta berikan kita itu kita bisa blow up gitu. Itulah kesadaran gitu. Nah kadang orang tuh Kang Abu Marlo, kami lah itu lupa bahwa terlalu melihat ingin meniru orang gitu. Kehebatan orang, padahal kan kita ini kan satu kesatuan, semua sama. Artinya dalam diri kita pun itu ada potensi. Seperti Rasulullah itu atau Ibrahim lah perjalanan menemukan Tuhan, menemukan jati diri. Ya kita pun kan bisa seperti itu gitu. Itu proses-proses kesadaran. Dan mungkin gini Kang, kita semua tuh makhluk pembelajar kan.
Iya, iya. Jadi saya rumusnya tuh ATM sih. Mm-mm. Amati, tiru, modifikasi. Kan mau nggak mau ya, semua tuh inspiring kan. Betul, betul. Tapi inspiring itu jalan untuk menemukan dirimu gitu. Mm-mm. Karena nggak ada yang sama, Kang. Kita tuh kalau disadari loh, Kang. Kita ada ke sini gitu. Audisinya juga 300 juta sperma, bayangin ya. Audisinya. Iya. Dari 300 juta sperma yang lolos satu, coba. Berarti satu berbanding 300 juta untuk bisa masuk ke sini. Berarti kan betapa dahsyatnya kita hadir ke sini. Dalam konteks semua di wilayah semesta raya ini tidak ada yang tidak berguna. Semuanya punya peran. Iya, iya. Semuanya punya perannya masing-masing. Makanya kalau peran itu kita sebut casting, kalau hidup pengen lebih tenang dan bahagia, jangan nyuri casting orang. Udah gitu aja. Nyuri casting orang tuh capek. Iya, iya. Betul. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjadi orang lain. Contoh, Kang. Saya perlu 41 tahun untuk ketemu akang-akang di sini semua. Persiapan saya 41 tahun loh. Percaya. Ya karena umur saya kan 41 tahun. Artinya, pertemuan ini ada setelah saya mengalami semua perjalanan 41 tahun, saya bisa cerita ke akang. Bisa cerita ke teman-teman. Artinya kami pun berproses seperti itu. Artinya saya komain. Kalau akang pengen jadi saya, Hmm. akang harus 41 tahun ke depan baru bisa jadi kayak saya. Kelamaan dong. Iya dong. Betul nggak? Iya, iya, iya. Itulah kenapa kita didesain untuk saling memberikan inspirasi, di mana kita semua tidak ada yang tidak berharga, Kang. Maka saya selalu, ya guru saya tuh selalu bilang gini lah, Bu, kamu udah mau lulus S3 misalnya, kamu udah tahu baca inilah, kamu ngerti ini, nitip satu aja. Jadilah pemula terus, dia bilang. Jadilah ngerasa nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena kalau kamu ada di situ, semesta pasti akan memberikan ilmu yang akan sangat bermanfaat. Karena Baik. hanya orang yang mengosongkan gelasnya yang akan diisi air gitu, Kang. Betul, betul. Itu sih poinnya. Gitu. Kang Abu, artinya gini, tadi Kang Abu bilang, apalah gunanya ketika kita hanya loa saja tanpa action ya. Saya melihat perjalanan Kang Abu seperti itu, mencari dan mencari. Nah, dalam proses pencarian itu, Kang Abu, pasti bersilaturahim lah dengan artinya orang-orang yang satu frekuensi gitu loh. Orang-orang yang sinergi dalam pemahaman, entah guru, entah murid. Nah, ya ini hanya ingin berbicara, ada memorial tentang seseorang yang di mata saya itu luar biasa, dan Kang Abu itu mengenal beliau sangat. Dan terakhir saya lihat tuh di podcast dengan Kang Abu gitu. Pesan kesan apa tentang beliau, dan apa sih sebetulnya ada benang merah yang ingin beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman buat kita semua. Mangga Kang Abu. Oke, kita bicara Buya maksudnya? Ya, ya. Salah satunya ya? Buya, ya. Oke. Buya Syakur salah satunya. Ya, gini Kang, pertemuan saya sama Buya Syakur tuh gimana ya? Saya kalau ingat beliau tuh kata-kata terakhir sebelum beliau wafat gitu ya, yang tepat 1 bulan sebelum beliau wafat tuh kita syuting bareng, Kang. Ya, saya lihat itu. Dan di situ kita banyak cerita tentang perkembangan pendidikan Indonesia lah. Dan kita sama-sama quote and quote lah ya, kalau pakai bahasanya agak putus asa, Kang. Quote and quote ya. Melihat fakta apa dan lain-lain. Nah, kita tuh merencanakan, jadi 2 minggu sebelum beliau wafat, next 2 minggunya itu harusnya saya ke Cadang Pinggan tuh. Mau starting satu program untuk panjang lah cerita. Iya, iya, iya. Dengan beliau program. Dengan beliau. Dan itu udah direncanakan, wah udah deh pokoknya perfect aja. Tapi ya balik lagi ya, sebelum beliau wafat tuh beliau ninggalin 1 buku buat saya. Masya Allah. Dan gimana ya, ini agak susah diceritain pakai kata-kata sih, Kang. Paham. Ya, Kang Abu Gini, Kang. Marlo ini salah satu orang yang terdekat beliau, jadi. Ya, gini. Saya mengambil spirit Buya Syakur Yasin ini sosok yang nggak pernah lelah untuk mencerdaskan orang, Kang. Ya, setuju. Itu yang dia selalu pesan, kamu kalau punya apa-apa jangan dipakai sendiri, jangan dimakan sendiri, kasih sama orang.
termasuk bakat yang kamu punya, knowledge yang kamu punya, pengetahuan yang kamu punya, kamu kasih. Kenapa? Karena masyarakat kita perlu itu gitu. Iya. Meskipun dengan resistensi, Kang punten ya, kita tahu IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,4 Kang. Which is 75 itu idiot. Kebayang nggak? Iya. Betapa sangat sulit menerima hal yang esensial, sangat mudah terprovokasi, udah deh, itu kita bicara fakta gitu. Di mana kita bicara dengan kebanggaan religiusitas yang tidak dimasukin dalam sebuah kesadaran esensi nih. Akhirnya ini menjadi sebuah alat lah gitu. Dan saya banyak bertukar pikiran gitu. Buya gimana ya? Ya Buya banyak cerita gitu. Dan Buya adalah orang yang selalu memberikan push energi kepada saya kalau saya lagi low gitu ya. Saya lagi benar-benar stuck gitu. Dia tuh oase buat saya, Kang. Dan apa ya? Dia tuh benar-benar gimana ya bahasanya ya? Selalu mengencourage untuk bahasnya gimana? Push the limit gitu. Iya. Ayo dong. Nggak gitu. Saya ngasih 7, pengen 9. Saya ngasih 9, 15. Menembus batas terus ya. Wah gila, Kang. Tuh dialog positif tuh dapat rekor muri, Kang. Masya Allah. Ya. Webinar terpanjang, episode paling banyak dalam waktu yang terdekat. 499 episode semasa pandemi, Kang. Saya kalau mikir itu lagi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Setiap hari dengan bintang tamu, almost lah ya. Dan 499 episode sekitar 1,5-2 tahun, Kang. Buya tuh selalu bilang bahwa kalau kamu sudah melakukan dengan cinta, udah bukan kamu yang mengerjakan. Dan saya menyadari energi itu yang selalu saya pakai gitu ya. Dan selalu saya ingat untuk setiap episode itu, setiap saya cerita, setiap saya berbagi, setiap apa yang spirit Buya yang selalu mengajarkan, udahlah Bu, kamu pakai cinta aja lah. Karena itu tenaga besar yang gimana ya? Tenaga besar yang paling tidak bisa terkalahkan gitu. Ini kita tahu ya Kang, sorry ya, ada yang menghujat, ada yang menghina. Itu responnya Kang, gimana ya? Kalau di karate itu orang ban kuning, ban putih itu pengennya nendangin orang gitu ya kira-kira. Tapi kalau udah ban hitam tuh kan gimana caranya nggak usah berantem gitu. Bijak lah ya. Bijak gitu. Dan saya banyak sekali dapat power dari seorang Buya Syakur ini. Gelombang cintanya Buya Syakur tuh buat saya adalah jalan untuk saya tetap menemukan maksimalisasi, Kang. Karena saya rasa kita semua ya, kita sama-sama menyadari bahwa masih banyak harta karun di dalam diri kita yang belum ditemukan gitu. Nah, kalau boleh saya sebutkan, Buya Syakur adalah salah satu orang yang bisa menemukan, yang bisa membuat saya menemukan harta karun itu di dalam diri saya. Allah. Dan sudah kan? Ya, proses lah ya. Iya. Tapi clue-clue ke situ ya. Cuman saya ingat, aduh sedihnya gini Kang, saya jadi ingat ceritanya Syam Tabri sama Rumi. Kalau muridnya siap, gurunya datang. Tapi kalau muridnya udah benar-benar siap, gurunya pasti pergi sih Kang. Clue ya? Dan yang saya nyesel tuh, gimana ya ceritanya? Banyak tanda yang saya tuh miss, Kang. Karena terlalu hektik kali ya. Beliau tuh menyampaikan sesuatu yang mungkin sayanya nggak ngeh. Contoh, Buya tuh pengen ya, minggu depan, jangan 3 minggu lagi, udah minggu depan aja. Sayanya nggak bisa, Kang. Karena memang nggak bisa gitu. Buya udah 3 minggu lagi, ya udah. Tapi udah 2 kali message, Kang udah minggu depan aja yuk gitu. Dan itu sesuatu nada yang saya baru nyadar gitu bahwa jangan lama-lama dong saya gitu. Sudah mau gitu. Gitulah kira-kira. Merinding saya. Makanya, wah saya nggak bisa mengungkapkan sama kata-kata sih Kang. Betapa quote and quote ya kalau ngomongin yang namanya bagaimana saya respect gitu ya.
bagaimana saya mencintai lah gitu kepada sosok yang namanya Buya Syakur ini, karena sekali lagi beliau adalah orang yang benar-benar bisa ngebuat saya push to the limit sampai menemukan sesuatu yang mungkin saya bisa ceritain ke banyak teman-teman dimanapun ya, bentuknya apapun itu gitu. Tapi dia adalah katalisator yang sangat luar biasa sih. Insyaallah. Itu Kang. Terima kasih Kang Abu Marlo sudah banyak menginspirasi. Susah saya ceritanya. Kami. Iya, paham. Kami rasakan juga. Kita break dulu, Pak. Kita Ya, oke, rehat dulu. Minum dulu silakan. Teman-teman Kang. Kang Abu. Halo.